dengan badan yang letih, kehausan, kelaparan, istirahat di bawah pohon. Seperti takdir. Tiba-tiba lautannya itu balik ada di hadapan dia. Maka dia bangun megang untanya. Saking senangnya itu dia mengatakan dengan ucapan yang terbalik karena bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ana Rabbi wallahu abdi, katanya begitu. Kebalik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya ini Tuhan dan Allah itu hambaku. Ini maksudnya ucapannya terbalik gitu. Yang benar Allahu Rabbi wa ana abdi gitu. Allah Tuhanku dan aku ini adalah hamba Allah. Itu yang betul kan begitu. Tapi karena senangnya sampai ucapannya itu terbalik. Rasulullah ketika beliau menceritakan ini kan orangnya gembira luar biasa. Allah itu lebih gembira lagi, melebihi kegembiraannya orang tadi. Ketika hamba-hambanya ini mau kembali kepada Allah SWT. Senangnya serakaru-karuan. Sampai orang tadi itu senangnya itu sampai ucapan itu kebolak-balik begitu. Saya ini Tuhan, sampean Gusti Allah ku kaulaku, katanya. Malah kebalik. Sebenarnya yang benar itu ya Allah itu Tuhanku dan aku ini hambanya. Kan yang betul seperti itu. Cuma karena saking senangnya sampai terbalik. Ketika diceritakan Rasulullah dengan tersenyum. Dan juga para sahabat juga mereka kadang guyonan satu dengan yang lain, bercanda. Kadang dalam kitab Hayatus Sahabah itu diterangkan para sahabat ini kadang melempar kawannya itu dengan dengan kulit semangka begitu. Ternyata kulit etok itu nggak ada isinya. Guyon-guyon seperti itu. Lah yang dimaksud di sini adalah berlebih-lebihan sehingga menyebabkan orang itu tidak serius di dalam perkara-perkara yang semestinya dia ini harus serius pada perkara itu. Karena kasratud duhak, banyaknya orang tertawa itu menyebabkan hatinya itu mati dan menghilangkan cahaya wajah. Ini nasihatnya Sayyidina Umar. Maka yang paling baik ya sedengan. Kadang kita ya ada seriusnya, ya kadang ada bercandanya juga. Kalau serius terus metentang terus nanti malah katanya anak-anak sekarang nanti cepat tua katanya. Kalau nggak ada guyu-guyunya ini. Begitu pula orang tertawa terus ini juga tidak baik, karena hatinya itu nanti akan mati, kemudian cahaya wajahnya menjadi berkurang. Waman dan barang siapa, waman utawi sopone wong, iku istakhaffa ngentengake sapa siman, bin nasi kelawan manungsa, istakhaffa mongko ngentengake sapa nas, bihi kelawan man. Waqat ruyalan teman-teman dan riwayatake anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu in teman setuhune Kanjeng Nabi ku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Al muzahu istidrajan minasyaiton. Al muzahu tawi kesombongan iku istidrajun metu minasyaiton saking syaiton. Waqtidaun lan tipuan minal hawa saking hawa nafsu. Kemudian beliau menasihatkan jangan kita memandang orang itu dengan pandangan merendahkan. Karena kalau kita merendahkan orang lain itu juga menganggap rendah kepada kita. Orang yang menganggap orang lain rendah itu adalah keluarnya itu dari setan. Di mana setan ini ketika dia ini ditanya oleh Allah SWT, maka langsung keluar muzahnya, kesombongannya. Saya itu lebih baik dari Adam, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia itu dari tanah. Ini anggapannya dia ini lebih baik. Maka karena dia mengentengkan itu, akhirnya dia menjadi hina. Termasuk juga nasihatnya para ulama bahwa kita ini adalah bagian dari umat Islam. Kalau kita di satu kampung, ya kita bagian dari umat Islam di kampung kita, masyarakat kita. Di satu kota, di satu negara, bahkan di dunia ini kita adalah umat bagian Nabi yang sama dengan yang lainnya, kedudukannya dan sebagainya. Kita mengambil bagian dari mereka. Bukan kita ini berdiri sendiri, hebat sendiri, tidak. Karena kalau orang ini tidak mau bersama dengan orang-orang Islam, bersama dengan orang lain, maka baginda Nabi beliau menyebutkan dia ini bukan dari golonganku. Maknanya kita ini bersama dengan orang-orang Islam yang lain. Man faraqal jamaah faqad khala'a raqabatal Islam an unuqih. Siapa yang dia ini tidak mau berjamaah bersama dengan jamaatul mukminin, berjamaah muslimin bersama dengan orang-orang Islam, dia ini seperti telah melepas tali Islam itu dari leher dia. Maksudnya dia ini tidak mau melaksanakan ajaran agama yang memang Allah perintahkan. Kadang kita ini bersama dengan orang-orang yang lain, orang Islam yang lain. Maka urusan-urusan dengan orang lain juga kita pentingkan. Umpamanya kita diundang untuk walimah begitu. Ya ketika kita ini tidak ada halangan yang betul-betul mendesak, bukan orang yang sakit, tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan, ada waktu dan sebagainya, maka kita usahakan untuk hadir. Kecuali nanti kalau hadir yang ada uzur-uzur lain, lah itu baru kita tidak hadir. Tapi kalau bisa ya kita tetap mendahulukan, karena dengan cara seperti itulah kita saling menghormati satu dengan yang lain.